sampai 30.000 tahun. Menurut Ibu, apa saja faktor yang menentukan seseorang memiliki standar hidup layak di Indonesia? Faktor satu itu berarti penghasilan. Kedua, kebutuhannya kebanyakannya ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran pendidikan dalam membantu masyarakat standar hidup yang lebih baik? Kalau pendidikannya bagus, berarti otomatis cari pekerjaannya juga bagus. Terus saya pasti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tidak hanya harus kita mencari pekerjaan kan ya. Jadi kita juga dengan punya pendidikan, punya pengetahuan, berarti kita bisa menciptakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya hidup layak? Belum seluruhnya, ada yang sadar, ada yang tidak. Contohnya, kalau memang generasi muda sekarang sadar, pasti benar-benar menempuh pendidikan yang maksimal. Siap, Ibu. Bas, Terima kasih. Menurut Bapak, apa yang paling penting menjadi standar hidup layak bagi keluarga? Penghasilan yang stabil. Saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan layak. Sudah mulai cukup, mungkin tapi masih kurang lah, tapi cukup. Apa tantangan terbesar dalam mencapai standar hidup layak di masa sekarang? Harga kebutuhan pokok yang tiap tahunnya terus naik. Siap Pak, maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Oke, Terima maaf ya. kasih. Terima kasih ya Pak. Ya. Bentar saja. Perkenalkan nama Kakak siapa? Nama saya Siti Dalvanotianti. Sasipa Nuraini. Umurnya berapa ya? Umur saya 16 tahun. Bagaimana kamu melihat pengaruh ekonomi keluarga terhadap standar hidup kamu sehari-hari? Sangat berpengaruh karena kalau ekonomi keluarga baik, kebutuhan bisa terpenuhi dengan mudah. Menurut kamu, apakah pendidikan yang layak termasuk bagian dari standar hidup? Iya, karena pendidikan bisa bikin orang punya masa depan yang lebih baik. Apa yang ingin kamu tingkat dari kehidupan kamu agar bisa mencapai hidup yang lebih layak? Saya ingin belajar lebih rajin dan bantu ekonomi keluarga di masa depan. Siap Pak, makasih ya Pak. Kakak minta waktunya sebentar ya. Ini kenal ya, Yuli? Nama namanya siapa? Adian. Nama saya Muhammad Dipra. Umur berapa tahun? 19 tahun. Umur saya 18 tahun. Menurut kamu, apakah punya pekerjaan atau penghasilan sendiri penting untuk mencapai standar hidup layak? Sebelumnya. Penting lain karena dengan penghasilan sendiri kita bisa memenuhi kebutuhan tanpa bergantung. Seberapa penting fasilitas seperti internet atau transportasi bagi standar hidup di usia kamu sekarang? Penting juga karena internet buat belajar dan transportasi buat aktivitas sekolah. Bisa hidup lebih layak di masa depan. Pengen punya pekerjaan tetap dan bisa membantu orang tua. Siap Kakak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Saya sedikit dulu di Fakultas Sosiologi. Perkenalkan nama Kakak siapa ya? Umur Kakak? Menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan standar hidup layak bagi remaja seusia kamu? Hidup yang kebutuhan dasarnya tercukupi, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Apakah kamu merasa kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggalmu sudah terpenuhi dengan baik? Ya, sudah cukup, karena orang tua masih bisa mencukupi kebutuhan. Apa hal yang paling penting menurut kamu untuk membuat hidup remaja terasa layak dan nyaman? Menurut saya, yang penting itu lingkungan, nyaman, dan dukung keluarga. Siap Kakak, makasih ya Kak.